pembelajaran banyak 10 mapel tadi. Nah, di sini Ibu izin menyampaikan pembelajaran. Tadi menyambung dari materi atau proyek yang disampaikan oleh Ibu Yuri sebelumnya. Tadi itu Bu Yuri di bab 6 dan Ibu ini ada di bab 7. Jadi sebelum mulai pembelajaran, mari kita baca kelas pada sore hari ini dengan baca basmalah bersama. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang biografi tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia. Jadi organisasi keagamaan di sini ada dua yang akan kita bahas, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu itu tentang Abdul Rauf As-Singkili. Selanjutnya tentang organisasi keagamaan masyarakat atau keagamaan Islam yang ada di masyarakat. Tujuan pembelajaran itu untuk apa? Yang pertama menjelaskan biografi tokoh pendiri organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, lalu mengidentifikasi peran tokoh pendiri Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kedua ada mengklasifikasikan peran tokohnya di Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Yang terakhir ada menjelaskan hikmah atau nilai-nilai dari tokoh pendiri Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Yang pertama kita akan membahas Muhammadiyah. Teman-teman ada yang pasti sudah tidak asing ya dengan Muhammadiyah? Tidak. Nah, siapa pemimpinnya? Atau pendirinya? Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau mempunyai nama kecil yaitu Muhammad Darwis. Nah, jadi di sini Ibu mau sedikit ya untuk anak-anak ibu semua, karena nanti akan ada game mencari kata dan kuis. Jadi nanti materi ini akan diujikan lagi atau dievaluasi lagi di kuis juga mencari kata. Jadi diingat-ingat materinya ya. Nah, di sini Muhammadiyah yang pendirinya itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, mempunyai nama kecil Muhammad Darwis, lahir dan besar di Yogyakarta. Lahirnya itu tanggal 1 Agustus 1868 dan wafat pada 23 Februari 1923. Jadi lahirnya jangan keliru ya, lahirnya tanggal berapa? 18 sama Kak. 1 Agustus. Lalu wafatnya 23 Februari. Kemudian beliau merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar, lalu ibunya bernama Siti Aminah. Jadi pada tahun 1883 ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai menunaikan ibadah haji sekaligus bermukim selama kurang lebih 5 tahun di Mekah untuk memperdalam ilmu agama dan bahasa Arab. Ada juga beberapa tokoh yang atau ulama-ulama di Mekah itu di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan ini berguru kepada beliau. Antara lain ada Muhammad Abduh, lalu Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho serta Ibnu Taimiyah. Di mana dengan pemikiran-pemikiran beliau itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai mendapatkan inspirasi untuk membuat pembaruan dalam dunia Islam di Nusantara. Nah, jadi buah pemikiran dari tokoh-tokoh sebelumnya itu ada Muhammad Abduh dan sampai Ibnu Taimiyah memberi inspirasi kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwasanya ajaran agama Islam di Indonesia itu harus dirubah dari yang tadinya ortodoks atau yaitu agak kolot, nggak mau diubah, harus itu aja diubah ke pemahaman yang agak saintis. Artinya dia itu kembali ajaran itu kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis itu. Lalu pada tahun 1912 Muhammadiyah sudah melahirkan organisasi Islam pada tanggal 18 November 1912. Jadi Muhammadiyah itu lahir 18 November 1912. Ingat-ingat ya, ini akan ada pada kuis dan yang lainnya juga. Lalu gerakan ini ditujukan untuk mewujudkan cita-cita pembaruan Islam di Nusantara dan berfokus pada bidang sosial, pendidikan dan dakwah Islam. Lalu pada tanggal 20 Desember 1912 ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda karena organisasi Muhammadiyah ini tidak mendapatkan kebebasan untuk berdakwah. Jadi dia itu ada yang penolakan, ada sampai beliau itu mau dibunuh sama sesama rakyat Indonesia sendiri. Lalu meminta surat perlindungan ke Hindia Belanda dan baru dikabulkan itu tahun 1914. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan melanjutkan agar cabang-cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta itu memakai nama lain karena ternyata si izin yang dikeluarkan Hindia Belanda ini hanya berlaku di Jogja, tidak untuk di wilayah-wilayah lainnya. Lalu ada nama samaran, pertama ada di Pekalongan, namanya apa? Di Pekalongan. Lalu kemudian ada selanjutnya dengan nama Ahmad.
Betul. Terakhir sidik amanah. Sidik amanah. Nanti kita akan review sedikit bahwa Imam Muhammadiyah diambil itu karena mengikuti sunnah-sunnah Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa di sini ada sidik, amanah, tabligh dan fatinah yang termasuk apa itu? Sifat wajib bagi Rasulullah. Betul sekali. Kemudian di usia 66 tahun itu, tepatnya pada 23 Februari 1923, beliau wafat di Yogyakarta, kemudian dimakamkan di Karangkuncen atau Karanghajen di Yogyakarta. Setelah atau sepeninggalan beliau itu wafat, beberapa pengurus pimpinan Muhammadiyah di berbagai wilayah itu langsung mengumumkan nilai-nilai wasiat dan pedoman hidup yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian didokumentasikan ke kitab Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pedoman moral yang dikenal publik untuk organisasi Muhammadiyah. Jadi diingat ya, kita itu sebagai bentuk pedoman normal yang publik atau pedoman yang ada di Muhammadiyah. Dan isinya seperti ini, kalian bisa baca terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada Nahdlatul Ulama. Teman-teman juga mungkin sering mayoritas NU mungkin ya, dan tidak asing lagi. Pendirinya yaitu Kiai Haji. Beliau lahir di mana? Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1871. Mempunyai nama kecil Muhammad Hashim. Tadi Kiai Haji Ahmad Dahlan nama kecilnya siapa? Muhammad Hafiz. Lalu ayah Mbah Hashim Asy'ari ini ada Kiai Asy'ari dan ibunya bernama Nyai Halimah. Kemudian beliau sudah mulai membara untuk menuntut ilmu di usia 15 tahun. Jadi sama Kiai Haji Ahmad Dahlan kan 15 tahun itu haji, sekali menuntut ilmu di Mekah dan bermukim di Mekah 5 tahun. Kemudian untuk membara Kiai Hashim Asy'ari juga 15 tahun mulai membara ilmu ke pondok-pondok pesantren di Jawa Timur, terutama Madura. Kemudian beliau menghabiskan masa pendidikannya kurang lebih 5 tahun juga seperti Mbak Ahmad Dahlan. Kemudian melanjutkan ilmu yang mana pada saat usia 21 tahun beliau menikah dengan Nyai Nafisa. Kemudian mereka berdua atau beliau berdua ini pergi haji juga menuntut ilmu untuk memperdalam ilmu agama. Di sini ada beberapa ulama ya, ada ilmu hadis, lalu beberapa bidang keilmuan agama dan ulama asal Pakistan yang tinggal di Mekah. Lalu sepulangnya beliau dari tanah suci ini, Kiai Haji Hashim Asy'ari mulai mengajar di beberapa pondok di Jawa Timur, lalu mendirikan pondok pesantren Teguiran. Mungkin kalian sudah tidak asing, betul? Tidak asing. Nah, di mana bersama rekan-rekannya seperjuangan untuk mendirikan pondok ini. Lalu beberapa tahun kemudian, berdekatan pada tanggal 31 Januari 1926, beliau mendirikan Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Nah, kalian juga sudah tidak asingnya dengan lagu-lagunya. Lalu lagu yang masih tren sekarang tahu? Nah, dari situ kalian tahu beberapa organisasi di bawah naungan NU, kemudian ada lembaga-lembaga lainnya. Dan beliau mendapatkan gelar Rais Akbar NU, di mana gelar ini hanya disandang oleh beliau saja. Lalu pada tanggal 25 Juli beliau wafat di kediamannya di Pondok Pesantren Teguiran Jombang. Nah, kita akan ada permainan. Kita bagi dua kelompok, nanti Mbak Mei satu kelompok satu, Mbak Andri kelompok ini, dan salah satu grup bisa maju. Nanti kalian cari mana yang kalian bukan, kata yang kalian bukan, dan nanti sisa dari kelompok ini akan dibuka sebenarnya terkait yang kalian bukan. Betul. Nah, pertanyaan untuk kelompoknya Ahmad Dahlan tadi pemimpin dari organisasi. Betul. Muhammadiyah. Lalu apa itu Mbak? Betul, Hashim Asy'ari. Untuk pertanyaan kelompok tadi ada gelar yang diberikan khusus apa gelarnya kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari? Betul, Rais Akbar. Betul. Selanjutnya. Ini ada Muhammadiyah. Lahirnya tadi di tanggal berapa? Saya masih ingat? 2019. Betul. Selanjutnya.
Yogyakarta. Betul. Organisasi masyarakat tadi yang lahir di Yogyakarta. Betul. Nah, betul. Ahmadiyah. Nama lain Ahmadiyah yang ada pada mana Ahmadiyah itu? Betul. Ya, sudah. Oke, kita beri tepuk tangan teman-teman kita. Ini kelompok saya juga ada evaluasi kelompok. Sistemnya estafet pakai quiz. Ini satu kelompok estafet ya, jadi menumbangkan satu HP untuk scan. Satu HP, lalu ada 6 pertanyaan. Jadi setiap anak menjawab. Nanti estafet satu HP dengan jawab ke belakang. Ya, langsung ngumpul. Nanti kalian tuh bisa merubah di icon ini ya. HP itu ada bocor nanti merubah nama kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Jadi sistemnya harus estafet ya, nggak boleh ada yang curang. Pakai satu HP, nanti estafet ke teman-teman kelompok berikutnya. Pertanyaannya ada seputar materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Kok 5? Kata itu satu HP saja. Jadi harus ada 2. Kelompok 1 yang mana? Ini kelompok 2. Ini satu hebat. Pambi. Saya estafet ya. Sudah udah jawab satu estafet teman lainnya. Karena ada yang belajar. Ada 6 soal. Estafet ya. Estafet ke teman selanjutnya. Yang ada icon buku ya. Ada icon bukunya di sini. Ini ada utara. Bagaimana kalian harus mencari icon buku untuk menjawab? Langsung ya, sampai ke depan. Iya, buku itu datanya itu pertanyaannya. Bentuknya labirin ya, jadi dalam mencari ada coba itu ikutin. Kita lihat hasil keperingkatnya. Karena kelompok 2 sudah selesai. Kita udah lihat hasilnya. Kelompok 2 yang sudah menyelesaikan lebih cepat. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Setelah tadi penyampaian materi dan evaluasi belajar melalui kuis dan mencari kata, teman-teman sudah mulai memahami tentang organisasi masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Ya, ada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Semoga dengan belajar ini kalian mungkin lebih bisa terbuka lagi pandangan kalian terhadap 2 atau organisasi Islam lainnya. Jadi kan di Indonesia itu bukan cuma 2 ya, ada lainnya. Jadi kita harus toleransi dan saling memahami segala gagasan-gagasan setiap organisasi seperti itu. Jadi kita tidak boleh langsung bilang bid'ah lalu membeda-bedakan semua. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian dan kita semua. Karena ini juga di akhir semester 2 untuk kelas 9 dan Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kalian sudah mau kelas dengan tertib. Semoga untuk persiapan UAS kalian dilancarkan, nilainya maksimal dan kalian sehat selalu. Amin. Terima kasih. Kita pembelajaran sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.